Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Biovlog Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan pagi ini kami masih membicarakan atau masih melakukan aktivitas manajemen air, karena namanya manajemen air ini untuk di budidaya nila, apalagi sistemnya itu probiotik, itu sangatlah penting. Jadi telat-telat sedikit maka si piaraan kita itu akan bisa mati. Nah itu pentingnya selalu setiap hari mengontrol, terutama yang untuk bibit-bibit yang masih kecil. Nah lebih khusus lagi untuk yang larva teman-teman. Jadi yang larva itu betul-betul harus dikontrol, dikendalikan si sistem airnya, dan untuk aerator itu belum diperlukan, karena kalau dikasih aerator untuk larva itu belum bisa. Jadi belum bisa, dia akan ikut terombang-ambing kalaupun misalkan pakai aerator kecil sekali. Dan itu usahakan, kalau kami lebih memilih filtrasi, karena kalau filtrasi itu kalau misalkan ada racun-racun atau pelet yang berkelebihan, dia akan mengendap di bawah. Itu alasannya. Sebagai contoh, ini yang di belakang saya ini ada yang untuk si nila-nila yang hasil pemijahan yang kecil-kecil. Di sini kami tidak gunakan aerator, tetapi kami gunakan filtrasi, karena harapan saya sih kalau ada ini ya, ada pengendapan adanya di bawah tidak terputar, karena belum mampu menyesuaikan. Jadi kalau ada sedikit saja keruh maka akan terjadi mati. Nah sebagai contoh, ini untuk si kegiatan pagi ini kami masih membicarakan untuk si manajemen air untuk si larva, karena larva itu juga memang dilematis teman-teman ya. Kalau kita karena jumlahnya banyak, kalau jumlahnya sedikit cukup dengan probiotik dia cukup, tapi karena jumlahnya banyak seperti yang sekarang ini kami punya, maka harus dikasih pakan, yaitu pengli yang 0. Tapi yang terjadi kalau kelebihan ini, jadi kalau air ini sudah seperti ini, segera lakukan penggantian. Nah jadi di sini menurut kami yang dari awal sebelum kami budidaya itu yang selalu kami sorotin adalah masalah oksigen, dan yang kedua adalah si air, kondisi air. Nah kami selalu menyediakan air terbaik untuk menangani keadaan-keadaan yang sifatnya darurat seperti ini. Nah sekarang ini untuk si larva ini menurut kami sangat butuh penanganan yang cepat, karena kalau kita lihat di sini sudah sangat kotor. Ini sebenarnya ada bioblok ya teman-teman, ini bioblok, tetapi karena kami beri pakan untuk si nila-nila yang masih kecil ini juga harus hati-hati dikontrol ya teman-teman. Kalau kita pakai si filtrasi, jangan sampai nanti si larva-larva ini akan ke bawah. Jadi ini kita ya teman-teman, kita usir-usir kalau mau mengganti air. Nah yang lebih penting lagi, kita sebelumnya harus sudah selalu menyediakan air seperti ini, selalu menyediakan kalau kita sudah main atau sudah mulai pemijahan teman-teman. Jadi kalau sudah mulai pemijahan selalu standby air yang seperti ini. Nah kalau untuk yang pembesaran, kita mengambil air yang bagusnya itu dari sisa yang indukan, seperti itu. Jadi masing-masing kita harus selalu sediakan air yang istimewa. Ini perhatiin baik-baik. Jadi ini larva-larva ini kalau kita telat penanganan sedikit saja, ini akan banyak yang mati, bahkan mungkin bisa mati semua karena si kondisi air yang buruk. Nah ini pagi ini akan kita ganti. Nah teknik penggantiannya pun juga harus
halus ya teman-teman. Jadi kita buangnya melalui si pompa untuk filtrasi, cuma yang tadinya diputar tetap di kondisi dalam, kita buang ke sini, keluar ke resapan. Terus berikutnya lagi nanti waktu ngisi juga demikian, kita pindahkan tapi harus semuanya pakai filtrasi. Nah, kita filter, ini demikian juga kita filter, nanti kita bersihkan, tapi ini dibuang langsung. Itu seperti itu teman-teman. Jadi terus berikutnya lagi, karena dia kecil-kecil bisa masuk ke filter, maka kita takut-takutin si larva-larva kecilnya supaya ngumpul di sana. Kalau tangan kita selalu kumpul, ini gerak-gerakin di sini, si larva itu akan ngumpul di sana teman-teman. Jadi ini kita usahakan, karena airnya sana juga udah bagus, kita usahakan di sini kita buang hampir-hampir habis, nanti kita tinggalkan sedikit saja. Nah, kita udah sediain seperti itu ya teman-teman untuk manajemen air. Jadi selalu teman-teman siapkan, karena itu penting. Jangan sekali-sekali, apalagi ya untuk larva ya, jangan sekali-sekali ngambil dari toren. Kalau ini dikasih dari air toren, semuanya habis, mati langsung. Nah, ini pompa yang nyedot kita matikan ya teman-teman, kita ganti pompa, karena kalau ini tidak bisa kita langsung, jadi harus sudah disiapin pompa yang filternya itu sudah bagus ya, gini ya, jadi nanti tidak kotor. Langsung kita bisa hidupkan ini pompa yang untuk mindahin air dari yang air sudah dipersiapkan, yang udah diaerasi. Oke, nah ini sudah ya teman-teman. Nah ya, udah ngalir. Oke, nah itu ya, tetap ya teman-teman ada kotorannya, karena memang ini dari kolam indukan, jadi kami tidak berani menggunakan air yang tidak probiotik. Jadi semua untuk setelah kami istilahnya itu merubah kolam kami dari kolam konvensional menjadi kolam probiotik, itu semua untuk proses kami menggunakan si air-air yang sudah ada bakterinya. Jadi supaya perbedaannya tidak terlalu ekstrim. Seperti itu. Jadi kami tidak menggunakan dari air keran, sudah tidak lagi. Kalau dulu-dulu kami ngendapin, kalau sekarang sudah ngambil dari air yang terbaik yang ada probiotiknya yang ada di kolam-kolam kami. Sekian teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.